Anda memandang Yesus penyempurna imanmu. Anda berpaling kepada Yesus dan berlari menanggalkan semua beban dan dosa dan penghalang untuk berlari kepada upah hadiah tersebut. Itulah yang sekarang sedang dikerjakan oleh orang pilihan sejati. Tapi dia juga alert, dia juga waspada, dia juga tahu apa yang sedang berlangsung secara global. Karena itulah menyangkut tentang tanda-tanda zaman. Anda harus menjadi bagian dari orang-orang yang sudah ditetapkan untuk setiap anggota mempelai wanita akan menggenapkan nas-nas kitab suci. Sehingga di dalam hidupmu masing-masing, maka Anda akan berkata seperti Yesus berkata, pada hari ini, nas ini digenapkan. Dan Anda harus menggenapkan itu dalam kehidupanmu masing-masing. Contoh, Anda percaya bahwa sakitku disembuhkan. Dan Anda mengklaim Anda sembuh. Dan Anda bertindak seolah-olah sakitmu sudah sembuh. Paham? Pada hari ini, nas ini digenapi. Oleh bilur-bilur darahnya, aku disembuhkan. Semua oleh iman. Terpuji nama Tuhan. Jika situasi semakin memburuk, disitulah testing iman. Wow. Aku klaim sekarang, 3 hari kemudian semakin membara. Mana ini Tuhan? Kata gimana ini Tuhan lah yang harus Anda pangkas. Anda yang memangkas, bukan Roh Kudus yang memangkas. Roh Kudus sudah memberikan pesan pada Anda. Malaikat sudah memberikan pesan pada Anda. Dan jika Anda percaya, maka sekarang tindak lanjuti. Di dalam tindakanmu, di dalam ucapanmu. Disitulah Anda diperhadapkan. Aduh gimana ini Tuhan? Anda berlutut, Tuhan ampuni aku Tuhan. Jangan biarkan mulutku Tuhan stop dalam nama Tuhan Yesus. Mulutku perintahkan mulutku puji Tuhan. Amen. Anda punya power, Anda punya kuasa untuk mengendalikan bumimu. Haleluya. Kalau bumi yang kecil ini nggak bisa dikendalikan, gimana dengan bumi yang baru yang akan didiami, di mana kebenaran ada di sana? Dan mempelai wanita akan diam di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi ini adalah bagian dari bumi yang sama. Ini harus direnovasi kelak. Makanya Anda sedang menantikan pengubahan tubuh. Ada amin? Bumi yang kita injak sekarang pun juga sedang menantikan pengubahan dirinya. Akan ada sebuah renovasi besar-besaran. Oh, mulialah nama Tuhan. Saya bacakan di peperangan yang terbesar yang pernah berlangsung 1962. Paragraf 75. Disitulah di mana peperangan dimulai. Tepat di pikiranmu. Tepat di pikiranmu. Paragraf 91. Firman itu harus diterima di dalam pikiran. Kemudian, firman itu dipercayai dengan hati. Hal yang sama Anda mendengar khotbah ini sekarang. Masuk kemana duluan ini? Pikiran lah. Karena Anda punya telinga. Anda mendengar dan kepala mengolah, tapi harus jatuh ke hati. Jangan biarkan lama-lama di sini. Jangan biarkan. Kalau lama-lama di sini nanti burung datang dicup. Kesusahan datang, dihimpit. Lalang datang, Anda ditiduri. Anda dipiting dan Anda tidak bisa bergerak. Betul? Ya. Anda dengar sekarang, oh iya ya, sekarang aku mengerti. Ayat ini, kutipan ini, paragraf ini, oh iya, aku percaya Tuhan. Jatuhkan ke hati. Dan jika itu jatuh ke hati, tidak ada iblis yang bisa mencurinya. Amin. Sebab Tuhan bertahta di hati manusia. Tapi iblis inginkan pikiran kepalamu. Lantas brother, gimana dengan pikiran Kristus? Pikiran Kristus di hatimu, bukan di kepala. Kemudian firman Allah menjadi realita. Yang pertama adalah firman itu diterima di dalam pikiran. Kemudian itu dipercayai dengan hati. Betul? Langsung dari sini langsung kontak ke sini. Jangan diam lama-lama di sini. Kemudian firman Allah menjadi realita. Itulah tindakan. Itulah tindakan. Kemudian setiap indera, jiwa dan tubuh, dalam hal ini adalah setiap indera roh dan tubuh,
Hanya ada satu indera di dalam jiwa, yaitu iman. Maka itu diterpa dengan Roh Kudus. Itu digosok bersih oleh Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus akan selalu mengkhotbahkan firman. Air pembasuhan dari mimbar inilah yang membersihkan Anda. Jika Anda menerimanya di dalam pikiran dan kemudian jatuh ke hati. Dan kemudian keluar dari tempat ini, maka Anda tindak lanjuti apa yang Anda dengar itu. Amin. Terus sebabnya saya selalu mengingatkan dan terus mengingatkan. Keluar dari ruangan ini. Ekspresikan firman yang Anda dengar. Melakukan berarti taat. Melakukan apa yang diperintahkan berarti percaya. Oke? Tuhan melihat di dalam hatimu karena hatimu percaya. Tapi manusia melihat tindakanmu atas apa yang Anda percayai. Amin. Terpuji nama Tuhan. To the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you could blink your eyes. We're changing dimensions.